Ibu semuanya pada sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba anak ibu lihat dulu apakah ada sampah di sekitarnya dan coba rapikan dulu tempat duduknya. Tidak ada, Bu. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan merupakan sebagian dari Iman. Karena ibu, nah sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Nah, sekarang ibu mau mengambil absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Mai Andriani, hadir, Bu. Anjali Septianingsih, Hadir, Bu. Putri Cahyani, Hadir, Bu. Nah, berarti anak ibu semuanya hadir ya hari ini. Iya, Bu. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ya, Bu. Yang akan dipimpin oleh Mai. Kepada Mai dipersilakan. Baiklah teman-teman, seperti cara kita menyanyikan lagu, maka berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih kepada Mama yang sudah memimpin lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, di sini siapa yang masih ingat apa materi pelajaran kita minggu lalu? Tentang Pancasila, Bu. Ya, bagus. Materi kita minggu lalu yaitu mengenai sila-sila Pancasila. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa-apa saja bunyi dari Pancasila tersebut? Nah, ya jadi Pertama, Bu. iya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus. Berarti anak-anak ibu semuanya masih ingat ya apa saja bunyi dari sila-sila Pancasila tersebut. Masih, Bu. Nah, materi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai contoh sikap atau perilaku yang sesuai atau yang mencerminkan dari bunyi sila-sila Pancasila tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila tersebut. Nah, di sini ibu ada media gambar burung Garuda Pancasila. Nah, ibu mau memberikan gambar ini untuk anak-anak ibu amati dan diskusikan. Nah, dari gambar tersebut coba anak-anak ibu amati gambar tersebut. Baik, Bu. Tentang contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan bunyi dari sila-sila Pancasila tersebut. Nanti anak-anak ibu satu persatu maju ke depan untuk presentasikannya ya. Baik, Bu.
menyaksikan hasil Main Bu. Para main silakan. Baiklah teman-teman, contoh di sini penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu menyebut teman yang sakit. Yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia, yang mana contoh penerapannya yaitu kerja bakti. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu musyawarah atau bermufakat atau berdiskusi dalam kelompok. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu bersikap adil kepada semua orang. Sudah Bu. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Mai. Sekarang siapa lagi yang mau presentasikan hasil pengambilannya? Saya Bu. Pada Putri, silakan. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya yaitu beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Contoh perilakunya yaitu saling menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, bergotong royong dan mengikuti upacara bendera. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh perilakunya itu musyawarah atau mufakat, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya itu bersikap adil kepada semua orang, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Putri. Sekarang siapa lagi yang mau tampil ke depan? Nggak ada lagi Bu. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berani maju tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan simbol-simbol atau bunyi sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari ketuhanan yang Maha Esa adalah bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama ini yaitu yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita anut. Yang ketiga, toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Yang keempat, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Contohnya, berdoa sebelum belajar, makan, tidur, dan lain sebagainya. Nah, sila ini memiliki dasar dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kemudian sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ini yaitu yang pertama, menjemput teman yang sakit. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, saling menyayangi dan menghormati. Dan yang keempat, membantu orang tua. Nah, sila ini memiliki dasar di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat menyampaikan pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila ini yaitu yang pertama, bergotong royong atau kerja
laki. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, belajar kesenian daerah. Yang keempat, bermain dengan rukun dengan teman-teman dan tidak membedakan teman-teman tersebut. Nah, sila ini memiliki dasar di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Allah SWT berfirman, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh imam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat ini yaitu yang pertama bermusyawarah di kelas, yaitu contohnya menentukan ketua kelas. Yang kedua menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi dalam bermusyawarah pasti adanya perbedaan pendapat. Nah, kita harus menghargai perbedaan pendapat orang lain tersebut. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Maksudnya yaitu jika kita memiliki pendapat dan orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, maka kita tidak boleh memaksakan orang lain tersebut untuk setuju dengan pendapat kita. Yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapor. Yang selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila yang kelima ini yaitu yang pertama bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dan yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila ini memiliki dasar dalam Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 8. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan baik, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu. Kami mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adalah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baiklah anak-anak ibu. Di sini ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan buka bukunya halaman 99. Di situ ada soal berupa soal fiktif 5 buat, dan jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Nah, anak ibu, semoga pembelajaran kita bermanfaat hari ini. Sebelum kita pulang, coba anak ibu bereskan buku dan pena pensilnya ke dalam tas. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, kepada ketua kelas untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.